Filipi 4 ayat keempat bilang begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Malam ini mari kita sama-sama bersukacita. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Sebab worship night bukan berbicara siapa yang ada di sini, tapi siapa yang ada di surga, amin. Saya mengajak Bapak Ibu, jemaat ICM maupun jemaat dimanapun kalian berada, tidak usah lihat sekelilingmu siapa mereka, apapun keadaanmu. Hari ini mari sama-sama kita satukan hati kita, sebab Allah sedang rindu anak-anaknya. We worship you Jesus, thank you Lord, thank you. Biarlah setiap jiwa bernyanyi bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Kau yang pegang musim hidup kami kagum padamu. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guririuku dengan ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Mari angkat suaramu, katakan, maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka
maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, Oh, Kau Allahku, maka jiwaku maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Malam ini Tuhan, bila pujian kami menyenangkan hati-Mu, biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu, memuaskan Engkau Tuhan. Inilah hubungan antara kami dan Engkau Tuhan. Bagaimana hubungan seorang anak dengan ayahnya Tuhan. Kau menjadi kebanggaan kami Yesus. Kau segala yang kami perlu Tuhan. Oh my Lord. Oh my Lord. Kau Bapa, dan kamilah anak-Mu. Berbanggalah hati kami Tuhan, memiliki Bapa seperti-Mu. Oh, Kau yang kami rindukan. Di gunung, di lembah Kau ada. Oh, pribadi yang setia, pribadi yang ada di setiap langkah kami.
All I need is you, Lord. Again. All I need is you. All I need is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. Seorang anak yang selalu membutuhkan ayahnya, yang selalu ingin digandeng oleh ayahnya, yang selalu membutuhkan pertolongan ayahnya. Itulah kami dengan Engkau, Yesus. Thank you, Jesus. Thank you. Yes, we need you, Lord. Kami akan terbang bersama Engkau, Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku,
ku sembah, Yesusku, Rajaku. kan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu menopang, Selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. firman-Mu Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan Bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Hanya Kau Rajaku Tuhan. Dengan iman kami nyatakan, saya pun ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Oh, pertolonganku Di tempat hati, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kau Rajaku. Oh, Kau Rajaku Tuhan. Hanya Kau yang layak kami panggil Raja. Oh Tuhan. Oleh kebaikan-Mu Tuhan, oleh kemurahan-Mu, hingga hari ini kami masih ada. Oh, hingga hari ini kami masih bernafas. Hingga hari ini kami dapat
puji Engkau, sebab tiada yang lain Tuhan yang layak terima penghormatan kami, yang layak terima pujian kami. Tiada yang lain, tiada yang lain. Kami naikkan pujian kami hanya kepadamu, Allah kami. Haleluya. Bapakku yang ajaib, Bapakku yang hebat. Haleluya. Terima kasih Yesus, pengorbananmu, penebusanmu buat setiap kami. Kami nyatakan kami tidak akan takut Tuhan. Kami imani kami tidak akan gentar, kami tidak akan takut. Haleluya, haleluya. Terima kasih Lord. Sebab malam hari ini Bapa, setiap hati kami yang ada di tempat ini pun Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami mengimani Tuhan, oh Allah sumber kami. Ketika Kau menjadi sumber kami, kami tidak akan takut Tuhan. Kami tidak akan gentar oleh apapun yang menghadap di depan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap apapun itu Tuhan dapat kami lewati Tuhan. Karena kami hidup hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Dengan menyembah-Mu Tuhan, kami dapatkan kekuatan baru Tuhan. Dengan menyembah-Mu saja Tuhan, hati kami terasa aman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau ajaib. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Tak akan ku takut, Tak akan ku gentar. kami deklarasikan kami tak akan takut. Oh, Kaulah imanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku
Lagu ini sebenarnya lagu papi saya, di mana pada masa itu saat papi saya mengantar ke sekolah, tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada papi saya, dan papi saya dapatkan lagu ini sebagai curahan hati papi. Banyak pergumulan yang dialami oleh papi pada masa itu. Pergumulan di pelayanan sendiri, pada saat itu juga nenek sedang sakit di Manado, dan papi terbatas untuk bisa ke sana. Juga salah satu rekan papi, rekan penatua sedang sakit dan berobat ke Singapura. Kami tahu sebagai manusia kami memiliki banyak sekali keterbatasan. Tapi kami percaya bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan. Dia itu setia, dia itu turut campur tangan, dia turut bekerja. Dan percayalah, apapun yang terjadi di kehidupan kita, kita aman di dalam genggaman tangan Tuhan. Demikian juga hari-hari ini, papi menyampaikan bahwa jangan ada setiap kita yang takut, karena Allah ada di sana. Allah turut bekerja. Kami percaya Tuhan bahwa kami aman dalam genggaman-Mu. Tuhan, inilah hatiku, ku curahkan di hadirat-Mu. Hanya Engkaulah yang mengerti perkara. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, inilah hatiku, ku curahkan di hadirat-Mu. Hanya Engkaulah yang mengerti perkara-Ku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Kekuatanku, perisaiku, penolong hidupku, ku aman dalam genggaman tangan-Mu. Tiada ku ragu dan ku takut menghadapi semua, sebab ku tahu Engkau kekuatan hidupku.
Semuanya katakan. Tiada ku ragu dan ku takut menghadapi semua. Sebab ku tahu Engkau kekuatan hidupku. Kekuatanku, perisaiku, menolong hidupku. Ku aman dalam genggaman tanganmu. Tiada ku ragu dan ku takut menghadapi semua. Sebab ku tahu Engkau kekuatan hidupku. Sebab ku tahu Engkau kekuatan hidupku. Sebab ku tahu Kekuatan hidup. Salah satu yang menjadi kebutuhan dasar seorang anak adalah mengenal siapa bapaknya. Karena bisa terjadi satu ketidakwajaran ketika seorang anak tidak tahu atau tidak mengenal siapa bapaknya. Coba saja bayangkan ketika anak saya lahir, dia tidak tahu siapa bapaknya, padahal saya ada di samping dia. Saya ada bersama-sama dengan dia, bahkan beraktivitas mungkin bersama dengan dia ketika dia bertumbuh, tapi dia tidak mengenal saya, akan terjadi sesuatu yang tidak wajar. Nah, demikian juga kita adalah anak-anak kerajaan sorga, kita punya Bapa Sorgawi. Apapun kehebatan aktivitas kerohanian kita, saya mau beritahu bahwa mengenal Bapa Sorgawi itulah kebutuhan dasar buat setiap kita semuanya. Untuk kita mengenal seseorang, kita perlu yang namanya terkoneksi dengan orang itu, kita perlu berinteraksi, kita berkomunikasi. Dan untuk melakukan ini semuanya, kita perlu tahu juga posisi kita. Yang saya maksudkan begini, waktu kita ketemu dengan orang yang baru mungkin terkoneksi dengan kita, kemudian kita langsung main peluk, apa kabar bro, kita peluk dia, padahal kita baru pertama kali berjumpa dan mungkin orang itu kaget. Siapa lu bro? Itu yang saya maksud adalah posisi kita terhadap orang yang kita kenal atau pribadi yang kita kenal. Harusnya kita ketika saya bermain ke tempat seseorang dan orang tersebut berkata kepada saya, udahlah kamu bisa ambil minum sendiri, ambil aja di kulkas. Nah, berarti posisi saya itu ada sesuatu yang berbeda. Artinya saya ditempatkan di posisi yang lebih dalam kehidupannya. Karena saya diberikan akses yang bebas untuk saya bisa masuk ke dalam rumahnya, bahkan bisa masuk kemana-mana. Saya mau jelaskan posisi kita di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa. Saya akan baca satu ayat. Yohanes 10 ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara, saya berpikir bahwa ketika ada satu barang di tangan kita dan kita tidak mengizinkan siapapun merebutnya, itu artinya sesuatu atau barang itu adalah sesuatu yang sangat berharga buat kita. Tadi dikatakan bahwa tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Bapa. Saya mau beritahu posisi kita di hati Bapa adalah kita adalah pribadi yang sangat berharga. Coba katakan kepada dirimu sendiri, aku pribadi yang sangat dikasihi oleh Tuhan, yang sangat disayang oleh Tuhan. Dan ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Mungkin posisi barang itu ada di tangan dan kita tidak mengizinkan untuk orang lain merebutnya. Berarti kalau bahasa sekarang posisi hakikinya itu bukan hanya sekedar di tangan, tapi ada di hati. Karena tidak ada yang bisa menggantikan benda ini sehingga dipertahankan sedemikian rupa
Dan itu sangat berharga di hati. Dan ini lebih dalam lagi, posisi saya dan saudara itu sangat berharga di hati Bapa. Dan waktu kita menyembah, kita punya koneksi, kita punya relationship dengan Bapa. Harusnya kalau Bapa begitu menanti-nantikan kita untuk kita datang kepada Dia, dan itu klik di dalam hati Bapa, bukankah seharusnya hati kita juga begitu berkobar-kobar atau berapi-api ketika kita datang kepada Bapa? Karena kita adalah pribadi yang berharga. Ingat sekali lagi bahwa kita bisa masuk, kita punya akses untuk datang kepada Bapa itu karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi akses yang tanpa batas, yang saya maksud tanpa batas adalah waktu kita susah, waktu kita senang, waktu kita dalam kondisi yang maupun punya duit maupun gak punya duit, lagi apapun keadaan kita, waktu pagi, siang, malam, mungkin lagi bangun tidur atau masih ileran, atau mungkin kita sudah wangi badan kita, apapun keadaan kita tanpa batas, kita punya akses untuk kita bisa datang kepada Bapa. Dan harusnya ketika hati kita klik, relationship kita dengan hati Bapa, itu akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Bapak rohani saya sering beberapa kali mengajarkan bahwa ketika penyembahan itu lahir dari hati, seharusnya itu mengalahkan segala konser yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Gelora konser apapun yang ada di muka bumi ini, gaungnya kalah dibandingkan ketika hati kita klik dengan hati Bapa. Ada sesuatu yang menggelora di sana yang tidak bisa diganggu oleh apapun. Karena yang ada di situ adalah hati kita berhadapan dengan hatinya Bapa. Dan ketika kita mengalami sebuah relationship yang sangat-sangat deep dengan Bapa, kita tahu bahwa Bapa tidak hanya sekedar ingin menikmati penyembahan kita, tidak. Tapi Bapa ingin mengajarkan sesuatu juga kepada kita. Kalau Bapa menikmati pribadi kita waktu kita menyembah Dia, maka Bapa juga ingin mengajarkan sesuatu kepada kita. Dia akan melimpahkan hal-hal yang terbaik dari hatinya kepada kita. Kalau saya bicara dengan anak saya tidak pernah terbersit dalam pikiran saya untuk menyampaikan atau untuk memberikan hal-hal yang tidak baik kepada anak saya. Dan saya percaya Bapa di sorga jauh lebih baik. Artinya dalam hati Bapa itu sedang merencanakan sesuatu yang sangat baik dalam hidup kita. Sehingga kelimpahan-kelimpahan kasih itu dialirkan dalam hidup kita. Dan Bapa ingin mengajari kepada kita, waktu kita dilimpahi dengan hatinya Tuhan, kita dilimpahi dengan kasihnya Tuhan. Tuhan ingin mengajari kepada kita untuk kita juga mengalirkan itu kepada orang lain. Bahkan begini, maaf kalau saya bilang seperti ini, satu kali Tuhan sepertinya gak tertarik dengan persembahan yang kita lakukan, yang kita berikan. Kalau hal ini gak beres, kita baca di Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bisa saja kita melakukan banyak hal. Tapi apa yang tadi Tuhan sudah berikan untuk kita, kelimpahan-kelimpahan kasih yang harusnya kita berikan juga kepada orang lain. Tapi ketika itu tidak berjalan, Tuhan merindukan kita hidup dalam persekutuan, baik dengan Dia maupun dengan orang-orang di sekitar kita, maupun dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Hari ini, malam hari ini, ada sesuatu yang saya ingin sampaikan, bahwa kita seringkali diajarkan mengenai perjamuan kudus dan kita menikmati perjamuan itu, kemudian kita bersekutu dengan Tuhan, kita bersekutu dengan kuasa salib Kristus,
kuasa pengorbanan Kristus. Tapi hari ini, malam hari ini, kita juga pengen belajar bahwa ketika kita bersekutu dengan Kristus, ingat Kristus adalah kepala, Kristus juga mengendaki kita bersekutu juga dengan tubuhnya, yaitu saudara-saudara yang lain. Bikin sesuatu yang beres bersama dengan saudara-saudara. Kita adalah satu komunitas, mungkin di rumah kita suami istri dengan anak, di dalam komunitas kita teman-teman yang lainnya. Kita mau belajar dari perjamuan kudus ini. Kita akan melakukan sesuatu, kita akan menghayati sesuatu persekutuan yang tidak hanya dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama kita. Mari saya ajak kita boleh ambil yang pertama, kita ambil roti. Ini adalah tubuh Kristus. Waktu kita makan roti yang adalah tubuh Kristus ini, kita sedang bersekutu dengan Kristus. Tapi jangan lupa, kita juga sedang bersekutu dengan saudara-saudara yang lain. Kalau ada sesuatu yang gak beres, Tuhan rindu itu dibereskan. Itu bagian kita, itu bukan bagiannya Tuhan. Bagian Tuhan sudah selesai di kayu salib. Tapi bagian kita dengan saudara-saudara kita harus beres. Kita harus mengalirkan kelimpahan-kelimpahan kasih yang tadi Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Jadi lewat pujian penyembahan kita, lewat penyembahan kita, ada satu hubungan yang Tuhan kehendaki, yaitu kita beres dengan Tuhan dan kita juga beres dengan saudara-saudara kita. Nah, malam hari ini atau saat ini saya ingin mengajak kita, kalau kita mau menikmati tubuh ini, ingatlah bahwa lewat pengorbanan Kristus bukan hanya dosa-dosa kita yang dihapuskan, tapi juga hubungan kita dengan sesama itu juga dibereskan. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah anggur yang juga adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Kesalahan kita sudah dihapuskan oleh Tuhan. Dan juga seharusnya kita belajar untuk menghapuskan kesalahan orang lain kepada kita. Kita bersekutu dengan Kristus, tapi kita juga bersekutu dengan saudara-saudara seiman tubuh Kristus yang lainnya. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Lewat apa yang kami lakukan saat ini Tuhan, kami ingin belajar ketika kami menyembah Tuhan, ada satu hal yang sedang tertransfer dalam hidup kami, yaitu kasih dari hatimu. Ya, isi hatimu sedang melimpah-limpah dicurahkan atas setiap kami. Kasih yang besar, kasih yang mengorbankan diri untuk menebus dosa dan pelanggaran kami. Hari ini kami bersyukur untuk apa yang kau kerjakan di kayu salib. Kau menebus dosa dan pelanggaran kami. Dan kau menghendaki kami hidup di dalam persekutuan yang manis dengan saudara-saudara kami yang lainnya. Biarlah lewat setiap penyembahan kami, setiap hubungan dipulihkan. Setiap hubungan dipulihkan Tuhan. Kasih-Mu besar atas kehidupan kami. Kasih-Mu nyata atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes Lord. Besar kasih-Mu bagiku, tiada terukur rahmat-Mu.
disucikan, ku diangkat, kau berikan damai, tenang kekal. Besar kasih-Mu bagiku, tiada terukur rahmat-Mu. Ku disucikan, ku diangkat, kau berikan damai, tenang kekal. Terima kasih Tuhan. Siapakah seperti Kau Tuhan, Maha Kasih, Bapa kekal, Raja surga, turun ke dunia, nyatakan kasih-Nya, selamatkanku. Siapakah seperti Kau Tuhan, Maha tinggi, jadi manusia, kasih surga, turun ke dunia, pulihkan hidupku selamanya. Besar kasih-Mu bagiku, tiada terukur rahmat-Mu. Ku disucikan, ku diangkat, Kau berikan damai, tenang kekal. Besar kasih-Mu bagiku, tiada terukur rahmat-Mu. Ku disucikan, ku diangkat, Kau berikan damai, tenang kekal. Kasih-Mu cukup bagiku, Yesus, Kau yang ku perlu. Kasih-Mu cukup bagiku, Yesus, Kau yang ku perlu. Kasih-Mu cukup bagiku, Yesus, Kau yang ku perlu. Kasih-Mu cukup bagiku,
melimpahkan isi hatimu buat setiap kami. Kau sedang melimpahkan, mencurahkan kasih-Mu atas setiap kami. Dipenuhi hidup kami dengan kemurahan-Mu, dengan kebaikan-Mu. Kami berjalan di dalam kehendak-Mu dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih oh. Terima kasih. Kau memberikan pengertian buat kami. Kau membukakan hal-hal yang tidak kami mengerti. Di dalam hadirat-Mu, saat kami menyembah-Mu Tuhan, Kau singkapkan itu buat kami. Terima kasih oh Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan. Kau memberikan kasih karunia-Mu kepada kami. Kau memampukan setiap kami mengerjakan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Lewat setiap penyembahan kami, ada hubungan yang terus diperkuat di dalamnya. Ada persekutuan yang manis yang terus terjadi di dalamnya. Persekutuan kami dengan Engkau dan persekutuan kami dengan saudara-saudara kami yang lainnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini, biarlah semakin dibukakan kepada kami hal-hal rahasia-rahasia hati-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu di atas semua yang kami kerjakan, semua yang kami lakukan sepanjang acara malam hari ini Tuhan. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Semuanya kami persembahkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, biar kami terus mengalami hubungan-hubungan yang dahsyat lewat setiap penyembahan kami kepadamu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, dari kekal selama-lamanya sampai kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.